Doa itu adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa. Komunikasi, konsultasi, curhat. Itu semua makna daripada doa, supaya mudah difahami saja, ya. Dan memang curhat itu hanya kepada Allah. Kalau sama manusia, itu batasannya cuma konsultasi. Bapak Ibu lagi sakit, kalau saya sama seorang dokter, saya sakit kepala dok sudah 2 hari, obatnya apa? Nah, gitu. Nanti dokternya akan bicara, bertanya, dan juga butuh respon dari Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bahan konsultasi saja. Gitu kan. Jadi tidak perlu curhat sama dokter. Misalnya dok saya mau cerita dulu ya, dari minggu lalu saya nggak apa-apa kok sebenarnya. Kemudian panjang lebar cerita ternyata cuma sakit kepala, gitu kan. Nah, ini tidak diperlukan. Ya, tapi kalau curhat memang sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita hadapi masalah sekecil sampai sebesar apapun, Bapak Ibu wudu, menghadap kiblat, sholat. Ya, kemudian tuangkan semua yang kita inginkan dalam doa kita. Keluh kesah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Perhatikan sabda Nabi SAW, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian, termasuk tali sendal kalian yang putus. Ini harus dilatih nih, dari awal. Kenapa? Karena banyak orang, Bapak Ibu sekalian, mau berdoa kalau masalahnya sudah berat. Misalnya sudah sakit nih, dokter sudah angkat tangan, gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Jadi berdoa itu terakhir. Ini keliru. Islam sudah mengajarkan kepada kita, sebelum aktivitas berdoa. Perhatikan sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, sebelum keluar rumah, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum interaksi biologi, sebelumnya disuruh berdoa. Agar kita diberkahi dan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Atau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahami dulu poin ini Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang, mungkin dia berpikir begini, untuk apa saya berdoa? Saya tidak tahu harus doa apa. Badannya sehat, hartanya lagi melimpah, ya tidak ada masalah rumah tangganya, tidak ada masalah dengan orang-orang. Keliru ini. Justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan nikmat itu jauh lebih afdal dibandingkan kalau lagi ada masalah minta solusi. Saya ulangi lagi. Yang lebih besar pahalanya, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau kita minta kepada Allah agar nikmat yang sedang kita rasakan, kita lagi enak makan, lagi enak minum, badannya lagi sehat, hartanya lagi melimpah, hidupnya lagi bahagia, nggak ada masalah apapun.